Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat buat kita semua, Bapak Ibu, Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kolom 1 sampai dengan kolom 14 pada hari ini Rabu 22 Juli 2020 kita akan mulaikan. Tentunya pertama-tama kita patut menaikkan puji syukur karena kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa selalu menjaga, memberkati kita semua sehingga kita boleh ada pada saat ini. Torang semua ada dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati Tuhan. Baiklah, ibadah kita akan dimulai. Dan ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Junike LT2G Sarjana Teologia. Dalam persiapan kita menyanyi NKB nomor 10 dari Kungkungan Malam Gelap. Malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu terang, Yesus ku datanglah, dari sengsara sakit dan air, masuk ke dalam kasih ajar, dan rindukan dosaku berat. Yesus ku datanglah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, diundang kita semua untuk berdiri. Kita memohon pertolongan Tuhan dalam persekutuan ibadah ini. Ibadah ini ditahbiskan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Dan bagi saudara juga. Amin. Mari kita melakukan bersama NKB nomor 15, hidup yang penuh berbeban. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, saat ini marilah kita mengangkat litani syukur kita kepada Tuhan. Menurut Mazmur 34 ayat 2 sampai
ayatnya yang ke-6. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Kita melakukan bersama NKB nomor 19 dalam lautan yang kelam. Kasih kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam persekutuan ibadah ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab. Sebagai warga Gereja Masehi Injili di Minahasa, kita ada dalam perenungan kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Pembacaan Mazmur 46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk waktu yang Tuhan perkenankan bagi kami ketika kami Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas, mulai dari Jemaat Kolom 1 sampai Jemaat Kolom 14, kami ada dalam persekutuan ibadah kolom yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Kami beribadah. Di dalamnya kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya tuntunan Tuhan menjadi bagian kami, manakala kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berfirmanlah bagi kami saat ini, kami telah siap sedia untuk sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita membaca Mazmur 46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak,
membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 250, Alamu Benteng yang Teguh. Alamu benteng yang teguh, perisai dan senjata, betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniatkan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, di bumi tak bertara. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang sudah boleh menghantar kita, boleh menikmati hidup. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam persekutuan ibadah kolom mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 14, kita ada dalam perenungan kitab Mazmur 46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Dari sini kita hendak belajar tentang bagaimana hadirnya Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya di tengah segala kondisi dan situasi yang tengah diperhadapkan bagi kita. Harus orang akui bahwa berbagai macam hal terjadi dalam hidup ini, baik itu yang mendatangkan sukacita, tetapi juga ketika kita berada dalam pergumulan oleh karena begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan hidup yang orang alami. Saudara-saudara, rasa takut, cemas, khawatir, dan lain-lain adalah sesuatu yang sangat manusiawi dirasakan oleh seseorang ketika dia berada di tengah tantangan atau pergumulan hidup, baik itu yang dirasakan secara pribadi ataupun dalam persekutuan keluarga rumah tangga. Apalagi di tengah kondisinya orang sekarang, di tengah pandemi COVID-19 ini, membuat keadaan mungkin menjadi semakin lebih rumit lagi. Nah, saudara-saudara, di tengah kondisi seperti ini, kalau ada tuh lagu bilang, pada siapa ku mengadu nasib diriku, siapa orang mau mengadu? Kepada siapa kita mencurahkan isi hati kita? Apa yang orang pikirkan, apa yang orang rasakan? Mencurahkan segala sesuatu tentu orang membutuhkan yang akan menjadi sandaran kehidupan kita. Mengandalkan kekuatan manusia atau orang mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Ya, saudara-saudara, tentu orang sebagai orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentu bagi kita dituntut untuk menaruh setiap rasa percaya dengan bersandar hanya kepada Tuhan. Tetapi orang juga sadari untuk bersandar kepada Tuhan diperlukan keyakinan yang berlandaskan iman yang kuat kepada Tuhan. Artinya, orang percaya dulu bahwa orang Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, sehingga benar
Torang ada keyakinan untuk mengungkap semua, Pak Tuhan. Nyanda ada yang tersembunyi karena torang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nyanyian yang dilantunkan oleh Bani Korah dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 ini adalah sebuah ekspresi keyakinan iman akan kedahsyatan kuasa Allah yang melindungi umatnya. Merupakan ungkapan iman yang mereka nyatakan di dalam Tuhan dalam bentuk pujian kepada Tuhan, karena mereka benar-benar telah merasakan bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan mereka. Sebuah pengalaman hidup yang telah melahirkan sikap iman yang benar-benar kokoh terhadap Allah. Dorang percaya biar bumi bergoncang, semua berubah, tetapi satu hal yang tidak akan pernah berubah, itulah kasih Allah yang dinyatakan bagi manusia, baik bagi mereka tetapi juga bagi kita yang ada saat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pujian tadi Kidung Jemaat nomor 250, Alamu Benteng yang Teguh oleh Martin Luther, disadur dari Mazmur 46 ini. Dari pujian ini hendak menggambarkan, hendak menyampaikan bahwa menghadapi ancaman, menghadapi bahaya apapun, Tuhan Allah adalah benteng sebagai tempat perlindungan yang teguh. Sini dia mau mengekspresikan, dia mau menyatakan bahwa kekuatan iman kepada Allah adalah jaminan yang kuat untuk menghadapi persoalan dan juga pergumulan. Karena itu, kuatkan iman dalam pergumulan menjadi tema yang torang renungkan di sepanjang minggu yang berjalan ini, karena torang saat ini tengah diperhadapkan pada suatu pergumulan yang boleh torang bilang pergumulan yang sangat besar, yaitu yang torang bilang virus corona. Mengapa dikatakan pergumulan yang besar? Karena baru nih virus sepanjang sejarah gereja membuat orang pe gedung-gedung gereja untuk sementara waktu ditutup dan orang beribadah di rumah. Cuma virus corona yang dapat backing gedung-gedung besar, perusahaan-perusahaan besar ditutup dari aktivitas mereka karena nih virus corona. Bahkan yang lebih menakutkan kita, karena torang sedang berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan. Mengapa saya katakan musuh yang tidak kelihatan? Karena kalau kuat nih corona torang dah lihat, torang seboleh waspada. Mar nih corona ini nih tahu dah di mana, nih tahu dah bagaimana, harap-harap jauh nih tahu so dekat. Jangan kaget koman orang kira dekat, nih tahu masih jauh. Jadi memang katu adalah sesuatu yang tidak terlihat, sehingga betul-betul orang harus ada dalam kewaspadaan yang tinggi, dan orang harus mampu melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Karena bisa jadi orang soalnya tahu siapa tuh udah kena. Ada tuh dunja bilang OTG, orang tanpa gejala. Kage so ada tuh orang di dekat pak kita, torang pe temang, torang pe saudara, torang pe tetangga dan lain-lain sebagainya. Sehingga dari sini mau mengajak kita bahwa torang ada dalam kehidupan beriman, torang pegang keyakinan bahwa torang pe Tuhan itu lebih besar dari setiap pergumulan, dari setiap persoalan, dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Dengan iman, torang menghadapi segala sesuatu
Torang akan dikuatkan dalam keyakinan Tuhan pasti menolong kita dengan cara Tuhan, dalam waktu Tuhan. Torang akan menikmati pemulihan yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Namun Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai orang beriman, torang juga harus berhikmat. Artinya, di tengah pandemi ini, sebagai orang beriman, bagaimana cara torang mewujudkan keberimanan itu? Dengan cara tentu torang ada dalam ketaatan untuk mematuhi aturan yang ada, mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga imun, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya iman, tetapi juga torang berhikmat, sehingga torang juga turut mengambil bagian dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Karena memang semua sorasa DP siksa, semua sorasa DP susah, setengah mati. Torang berada dalam kondisi seperti ini. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, lewat perenungan kita di malam ini hendak mengajak saya dan saudara-saudara sebagai orang percaya di tengah pandemi COVID-19 ini, torang tetap menjaga kehidupan beriman kita di dalam Tuhan, mempersembahkan pujian kita kepada Allah, dan tetap membangun iman yang kuat bahwa Allah akan terus menyertai kita selama-lamanya. Karena Tuhan Allah dalam Yesus Kristus akan tetap menjadi perlindungan kita, bahkan kota benteng yang teguh untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini dalam persekutuan ibadah kolom kita akan memberi persembahan. Marilah kita memberi persembahan dengan penuh sukacita iman, dengan terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita melakukan bersama NKB nomor 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhitung telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur ketika kami boleh lagi beribadah dalam ibadah kolom, mulai dari kolom 1 sampai kolom 14. Anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa sampai kepada lanjut usia. Kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami sungguh merasakan hadirnya Tuhan dalam hidup yang terus memberi semangat baru bagi kami. Ketika kami beribadah, kami merasakan ada kelegaan, bahkan ada sukacita yang memenuhi kehidupan kami. Terlebih ketika kami boleh disegarkan oleh firman Tuhan yang terus mengingatkan kami untuk membangun dan menguatkan iman di dalam Tuhan ketika kami menghadapi berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup.
bahwa sesungguhnya Engkaulah Tuhan tempat sandaran kami. Engkaulah Tuhan yang menopang kehidupan kami, sehingga di tengah tantangan, di tengah pergumulan, sesulit apapun itu akan mampu kami lewati ketika kami hadapi itu semua bersama dengan Tuhan. Karena itu tolonglah kami agar dengan pekerjaan Roh Kudus meneguhkan dan menguatkan hidup beriman kami, sehingga akan terus melangkah dan merajut hidup dalam ucapan syukur untuk semua anugerah yang diberi bagi kami. Kami sudah memberi persembahan dalam segala keberadaan, baik ketika kami memberi dari kelebihan kami ataupun di tengah kekurangan kami. Kami memberi dengan rasa syukur karena Tuhan tetap pelihara kehidupan kami. Dan kami pun percaya ketika persembahan kami beri dengan sukacita, maka persembahan yang kami kumpulkan ini akan menjadi berkat dalam pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dalam kebersamaan kami sebagai jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, mulai dari kolom 1 sampai kolom 14. Setiap pribadi, setiap keluarga ada dalam lawatan Tuhan. Karena sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua nyata, sehingga untuk segala sesuatu dalam keberadaan kami hanya taruh dalam kuasa-Mu Tuhan. Ketika ada anggota jemaat yang dalam keadaan sakit, dalam proses pemulihan kesehatan, kami mohon Tuhan, kiranya lawatan Tuhan terjadi sehingga pemulihan teralami dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang kiranya dipertetapkan iman percaya mereka kepadamu Tuhan. Karena itu seluruh kehidupan kami pasrahkan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini, yang di dalamnya kami pun berdoa untuk pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas ini. Berkati mulai dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh badan pekerja, pelayan khusus, komisi-komisi kerja, demikian dengan panitia pembangunan yang sedang sementara melaksanakan pekerjaan pembangunan renovasi gedung gereja. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan buka jalan untuk setiap program yang sedang sementara dilaksanakan, kiranya semua terjadi menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebagai gereja-Mu, kami juga bersyafaat untuk pergumulan yang sedang sementara kami hadapi di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya usaha pemerintah maupun tim medis, seluruh masyarakat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan tolong agar kami semua terhindar dari virus ini. Berkati kami Tuhan, berkati pemerintah, baik di pusat, di daerah, di desa kami, Bapak Hukum Tua, bersama perangkat-perangkat desa yang ada di dalamnya diberkati oleh Tuhan. Seluruh masyarakat yang ada di dalamnya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap menopang dalam doa tim medis yang sedang berjuang dan berusaha merawat pasien-pasien baik yang terpapar COVID-19 maupun pasien-pasien lainnya yang sedang dirawat di rumah sakit
Berkati para medis Tuhan, sehat-sehatkanlah mereka, beri kekuatan, beri kemampuan, jaga dan lindungilah mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Demikian, jaga dan lindungilah keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah kami yang membawa setiap doa dan permohonan kami kepadamu, karena kami percaya Tuhan mendengar setiap doa permohonan kami dan Tuhan menjawab indah pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan tutup ibadah kita di saat ini. Diundang kita semua untuk berdiri sebagai nyanyian penutup NKB nomor 201, Di Jalan Hidupku. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas dan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniakan kamu selamat. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita di malam ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat disilakan duduk. Puji Tuhan, ibadah kolom 1 sampai dengan kolom 14 pada hari ini Rabu 22 Juli 2020 sudah selesai, dan atas nama jemaat bahkan kita semua menyampaikan terima kasih kepada Kadim, Ibu Pendeta Junike LT Twege, Sarjana Teologia, yang sudah boleh menjadi saluran berkat lewat kebenaran firman Tuhan pada persekutuan ibadah kolom saat ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga disampaikan kepada Kantoria Pria Kombapa, pendamping pelayan khusus kolom 14, keyboard dan multimedia, serta pegawai gereja Saudari Dewi Poluan, dan seluruh jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas yang sudah boleh beribadah bersama,
disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.